Wali siswa baru, mau dilihat dulu wali siswa barunya berapa orang yang hadir. Supaya kelihatan kan. Ada absennya kan? Apa itu? Banyak nggak bisa nih. Meminang itu. Mana? Bunda siapa aja? Mamanya Abang ya. Saya tumbek langa. Mama Nathan, enggak buka open kamera Mama Nathan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ibu jangan itu. Bunda Sabi, uminya Bang Juan, siapa lagi yang hadir? Uminya Bang Fatih. Siapa aja itu? Bunda Aziza, siapa lagi yang hadir tuh? Ibu suaranya. Iya. Ada semua? Assalamualaikum Bunda semuanya. Senang pada hari ini bisa bertemu kembali walaupun melalui Zoom, tapi paling tidak silaturahimnya tetap terjalin. Baiklah ya Bunda sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama baik untuk siswa baru maupun siswa yang lama, kita mempertajam kembali tentang Open Mind Sekolah Alam. Umi buka aja ya ininya, maskernya. Biar kenalan dengan yang baru-baru kan. Kalau yang lama udah sering ketemu. Kesempatan kali ini, jadi ini udah sesi ketiga. Ya Bunda, ini udah sesi ketiga. Dari pagi tadi siswa baru TK, kemudian SD, kemudian siswa lama SD. Yang ini kita gabungkan pada awalnya siswa baru sama yang lama terpisah, tapi kita gabungkan karena ada kegiatan yang lain di berikutnya. Jadi agak bisa lebih panjang lagi kita berdiskusi. Pada kesempatan ini, Umi sengaja mengajak ayah bunda siswa baru maupun siswa lama untuk menyamakan frekuensinya ya. Supaya konsep kita tentang sekolah alam ini bisa sama. Kalau sama nanti tujuannya bisa tercapai dengan baik. Baiklah ayah bunda, kita awali pertemuan materi pertama tentang Open Mind Sekolah Alam dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi konsep kenapa penting Open Mind Sekolah Alam? Paling tidak ayah bunda semuanya tahu bahwa hakikat tujuan pendidikan hakikinya itu seperti apa. Itu yang harus kita samakan. Jangan sampai nanti tujuan kita dari awal karena sesuai dengan niat ayah bundanya, maka itu yang akan didapatkan. Misalnya, secara umum, orang sering kalau kita tanyakan misalnya, kenapa harus sekolah misalnya? Tujuan kita paling cuma, ya biar pintar gitu ya. Terus kalau sudah pintar kenapa? Nanti kalau mudah cari kerjaan. Ya, sebatas itu aja. Ya, masih hubungannya itu dengan yang sifatnya sementara, dalam artian cuma aspek duniawi saja. Apakah itu sejalan dengan konsep pendidikan di dalam Islam? Biasa yang kita kenal dengan konsep tarbiyah Islamnya. Nah, konsep sekolah alam, ya, konsep sekolah alam yang kita usung adalah konsep tarbiyah Islamnya, di mana bahwa tujuan pendidikan harus sejalan dengan tujuan penciptaan manusia. Itu baru hakikat pendidikan sejati. Apa tujuan pendidikan yang sejalan dengan misi penciptaan manusia? Bahwa kata Allah di surat 51 ayat 56, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, itu kata Allah. Jadi hadirnya hamba Allah di muka bumi ini tidak lain untuk melaksanakan misi penciptaan yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Makanya setiap hari kita baca selalu inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat pendidikan yang kita usung, bagaimana konsep pendidikan di sekolah alam harus menjadikan anak itu adalah misi yang pertamanya beribadah. Bagaimana caranya? Karena idealnya sebuah ilmu
semakin kita belajar, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi, ilmu yang baik, ya, ilmu yang mendapatkan keberkahan, manakala bertambah ilmu, bertambah kesolehannya, bertambah ilmu, bertambah ketakwaannya, bertambah ilmu, bertambah takorub ilallahnya, bertambah ilmu, bertambah takutnya cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat pendidikan sejati, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep pendidikan sekolah alam yang sejalan dengan misi penciptaan manusia adalah harus pendidikan itu mencetak manusia, dalam artian mendidik manusia itu mengemban misi yang kedua sebagai khalifah fil ard. Jadi hadirnya manusia di muka bumi ini selain untuk beribadah kepada Allah, juga mengemban misi tugas sebagai khalifah. Apa tugas sebagai khalifah? Sebagai penguasa di muka bumi. Itu tersirat di surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi sewaktu Allah ingin menciptakan manusia, itu diberitahukan kepada para malaikat aku akan menciptakan manusia dan aku akan menjadikannya sebagai khalifah. Jadi hakikat pendidikan harus mendidik hamba Allah itu sebagai khalifah. Ya, jadi sejalan dengan yang Allah ciptakan, ya, sesuai dengan Al-Quran. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka panduan yang kita pakai adalah panduan Al-Quran. Pendidikan yang kita terapkan harus sesuai dengan panduan Al-Quran. Jadi hadirnya kita di muka bumi, dua misi yang pertama untuk menjadi hamba Allah untuk beribadah, yang kedua tugasnya sebagai khalifah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan Nabi Adam, maka Nabi Adam itu diajak oleh Allah bukan ke dalam gedung yang bertingkat, ya, tetapi diajaknya ke alam semesta. Diajak ke sebuah taman, diajak ke alam semesta, diajarkan kepada Adam nama-nama semua benda yang ada di alam semesta beserta kegunaannya. Itu tersirat di Al-Baqarah, ya, ayat selanjutnya, ayat yang ke-31. Jadi setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam diajak ke taman untuk mengenalkan seluruh isi alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang ada di sana. Itu konsep pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya, bisa dipahami ya Bunda sampai sana? Jadi kita luruskan, mendidik anak sekolah bukan saja sebatas pintar, tapi untuk menjadikan dia sebagai khalifah, menjadikan dia sebagai hamba Allah yang taat beribadah. Ya, sepakat sampai sini? Coba mic-nya. Sepakat ayah Bunda? Sepakat Umi. Sepakat Umi. Terima kasih. Kita lanjutkan. Sepakat. Manusia adalah ciptaan Allah, buku panduannya adalah Al-Quran. Uncle, next materi berikutnya. Maka kurikulum terbaik yang kita gunakan, ya, itu haruslah kurikulum yang sesuai, itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa konsep pendidikan di dalam Islam? Itu ada di surat 30 ayat 30. Pendidikan berdasarkan fitrah manusia. Hadapkanlah wajahmu ke agama fitrah, ya, agama yang lurus. Kemudian di surat 31 ayat 13 sampai 34, nanti ayah Bunda dibuka satu persatu setelah Zoom ini nanti, konsep pendidikan yang diabadikan oleh Al-Quran itu di surat Luqman. Luqman itu bukan nabi dan bukan rasul, dia orang soleh. Dan konsep pendidikannya itu diabadikan di surat Luqman ayat 13 sampai dengan 34. Itu konsep pendidikan, ya. Kalau di 30-30-nya itu adalah fitrah based education kalau di konsep pendidikan yang kita usung. Kemudian as-sunnah, ya. Jadi kullu mauludin yuladul alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu untuk menerima nilai-nilai kebenaran. Jadi ayah Bunda semuanya, yang harus kita ketahui bahwa manusia itu sebelum dilahirkan ke muka bumi ini sudah diinstal 8 fitrah, ya. 8 fitrah. Fitrah yang pertama itu adalah fitrah keimanan, ya. Jadi diinstal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita sebelum ruh itu ditiupkan dia ke rahim bunda-bunda semuanya. Jadi usia lebih kurang 4 bulan kita dikumpulkan dengan bahasa peristiwa di surat Al-A'raf ayat 7 ayat 172.
itu Allah memberikan persaksian ya dengan kalimat yang alastu birabbikum, ya, benarkah aku ini Tuhanmu? Maka waktu itu semua manusia, semua calon-calon bayi yang akan ditiupkan ruhnya ke dalam tubuh kita menjawab, benar Allah, Tuhan kami. Jadi sebelum kita lahir ke muka bumi, kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid rububiyah, ya. Tauhid mengatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Maha Esa, Allah Maha segala-galanya. Jadi fitrah keimanan itu sudah terinstal di dalam diri kita semuanya, sehingga pada hakikatnya mendidik anak menjadi baik itu akan lebih mudah dibandingkan ngajarin anak untuk hal-hal yang jelek. Itu secara teori yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ternyata di dalam kehidupan nyata, enggak lah nih gitu. Susah benar anak saya ini sholat, misalnya. Susah benar anak saya berbuat baik. Sejak usia dia sekarang, karena usia SMP ya, usia-usia akil balik. Usia-usia yang sudah menunjukkan eksistensi dirinya, sudah minta diakui kedewasaannya, sementara kita kadang-kadang lupa masih memperlakukannya seperti anak. Makanya di usia-usia rawan sering sekali kita perang dimulai ya antara ibu dan anak. Kadang-kadang ayah juga berantem terus. Kok sejak anak saya besar sukanya berantem ya misalnya. Nggak nurut lagi ya. Sudah bisa bangkang ya, misalnya seperti itu. Jadi ternyata setelah kita kaji ulang di konsep fitrah based education itu, fitrah keimanan yang terinstal dengan baik di dalam diri setiap anak, ternyata tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua justru memudarkan fitrah keimanan. Kita ambil contoh ya Bunda. Sewaktu bayi yang dilahirkan, fitrahnya terjaga, sehingga dia sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. Misalnya, Allah mencintai makhluknya yang bangun di sepertiga malam. Berarti menjelang fajar kita sudah bangun, itu saat-saat terbaik untuk kita sujud. Nah biasanya bayi-bayi yang baru dilahirkan, ya, itu bayi-bayi itu di usia-usia segitu dia bangun. Karena sudah terinstal dengan baik, fitrahnya terjaga, ya, baru. Kemudian orang tua, umumnya para ibu, merasa terganggu dengan bangunnya bayi-bayi ini di waktu-waktu itu, ya, waktu-waktu terbaik untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrahnya terjaga dengan baik. Apa yang kita lakukan sebagai seorang ibu? Saat dia bangun, dia membangunkan kita, padahal itu kan fitrahnya untuk fitrah keimanan untuk sujud di sepertiga malam. Kita sebagai ibu, langsung kita kasih mimi, kita kasih susu lagi, kita kasih bird lagi, kita kasih mimi itu supaya apa? Supaya dia tidur kembali, ya kan? Tanpa kita sadari nanti, ternyata yang kita paksa tidur sewaktu waktu masih bayi, yang seharusnya waktu-waktu sujud itu, efeknya setelah dia besar. Setelah dia besar, anaknya nggak bisa dibangunin waktu subuh, boro-boro mau di sepertiga malam. Akhirnya kita, ya Allah susah bener ya. Ternyata fitrahnya tadi yang seharusnya kita jaga, ternyata kita yang memudarkannya tanpa kita sadari ya Bunda. Umi merasa, jadi hasil pembelajaran ini terasa setelah anak-anak dewasa. Tinggal istighfar aja lagi, astagfirullahaladzim, ternyata nggak sadar ya, kita pengennya tidur-tidur, padahal itu adalah fitrah keimanan. Ya kan? Benar nggak ya Bunda kira-kira? Yang kedua, fitrah kesucian. Fitrah kesucian biasanya bayi-bayi itu akan risih, akan nangis manakala dia sedang buang air kecil maupun buang air besar. Tapi karena kita mengalami kesulitan, kalau seandainya harus bolak-balik ganti popok, maka kita ngambil ringkasnya itu, kita belikan pampers, ya. Jadi kita aman, sehingga fitrah kesuciannya nanti susah untuk training toilet. Ya kan, ada anak yang sudah mau masuk SD, pampasnya juga belum lepas. Bukan berarti kita nggak boleh pakai pampas, boleh pakai pampas, tapi pengaturannya yang pas, jangan sampai fitrah kesuciannya memudar. Ya, itu yang mesti
kita pahami, oh ternyata fitrah keimanan yang sudah terinstal dengan baik di dalam diri anak-anak kita, tanpa kita sadari kita sebagai orang tua, membuatnya memudar. Bukan seharusnya melingkar mekar, dalam artian bercahaya semakin kuat dengan bertambahnya usia. Itu yang selama ini karena minimnya ilmu yang, kalau ini merasa minimnya ilmu ini tentang konsep pendidikan fitrah based education, ternyata kami banyak hal-hal yang kami lakukan itu jadi dosa-dosa pengasuhan buat kami, ya, sehingga anak-anak jadi ada permasalahan dalam hal misalnya self regulationnya terganggu sehingga dia belum harus ayo sholat subuh, ayo sholat, itu harus seperti itu. Padahal di usia 10 tahun ke atas, kalau fitrahnya tumbuh dengan baik, kita nggak repot lagi untuk menanamkan, memberitahu kapan waktu dia sholat. Dia sudah tahu dengan sendirinya kalau fitrahnya tumbuh dengan baik. Ya, yang terjadi malah kita selama ini adalah memudarkannya. Itu juga dengan fitrah akhlak. Itu juga terinstalnya waktu anak-anak kita masih bayi. Sehingga bayi-bayi itu bisa membedakan saat kehadirannya diterima dengan wajah cerah, wajah sumringah, wajah bahagia ibunya, itu dia akan ikut bahagia. Coba kalau ibunya sedih, ibunya marah, anaknya juga jadi perasaannya juga teraduk-aduk ya. Lihatlah kalau bayi lihat ibunya sedih, dia akan ikut nangis. Sadari fitrah-fitrah itu sudah ada di dalam diri anak-anak kita. Nah sekarang setelah dia menjelang akil balik, bagaimana fitrah keimanan ini kita bangkitkan? Jadi fitrah keimanan itu di usia 6 tahun ke bawah, cara menanamkannya itu adalah dengan imaji positif, dengan kisah-kisah keteladanan, kisah-kisah kehebatan dan keberanian para sahabat, bagaimana beraninya Umar ibn Khattab, itu harus dikisahkan di anak-anak usia 6 tahun. Ya. Terus kisah-kisah indahnya dalam hal memahami ciptaan Allah, misalnya Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, begitu besar cintanya Allah kepada umatnya, misalnya kepada hambanya, itu ditanamkan di usia-usia seperti itu. Nah kalau seandainya kita lupa, kita sering sibuk, kita nggak pernah menceritakan hal-hal yang seperti itu, kita jarang, mungkin kita merasa hal itu tidak penting, maka nanti di usia-usia dia yang seharusnya dia sudah paham, ya, untuk dia tumbuh rasa cinta dia beribadah, cinta dia dengan baca Quran, ternyata itu belum jadi kebutuhannya. Jadi dia nurut dengan kita itu saat usia-usia dia masih takut dengan orang tua. Ya, SD itu dia masih takut kan? Hafalin kamu Al-Quran, bacain kamu Al-Quran ya, gitu ya. Anaknya semangat baca, hafal satu itu apa juz 30 hafal. Kemudian wisuda, difoto, bangga sekali kita sebagai orang tua. Tapi ternyata tanpa kita sadari, kita lupa mengajarkan indahnya Al-Quran. Kita lupa mengajarkan bahwa kemuliaan Ahlul Quran, ya, bagaimana besarnya cintanya Allah kepada orang-orang yang ahli Quran. Kita cuma mengajarkan, ayo hafal, seneng, bundanya bangga, misalnya sebatas anaknya hafal Quran, sehingga belum tumbuh rasa cintanya kepada Al-Quran, sehingga hafalnya cuma di mulut, tapi nilai-nilai Al-Quran itu belum terrealisasi di dalam kehidupannya, sehingga sholat harus baca hafal Qurannya banyak, tapi sholatnya males, hafal Qurannya banyak, akhlaknya belum baik, misalnya. Baca Al-Qurannya bagus, misalnya hafalannya banyak, tapi murojaahnya malas. Itu yang akan terjadi dan kami merasakannya sendiri. Ya, kami sebagai orang tua merasakannya sendiri. Oh, ternyata nilai-nilai ini dulu di usia dia kecil belum kami tanamkan. Di usia dia 7 sampai 10, kami juga belum melihatkan dia contoh nyata, seharusnya dia menjadi misalnya rajin kita bawa ke masjid, kita juga rajin memurojaahnya. Nah, hal-hal itu ada yang terlewatkan, maka boleh tarik mundur lagi. Walaupun dia usianya sudah besar, kita ajak aja ngobrol tentang keistimewaan itu sehingga imaji positifnya terbangun. Itu tentang fitrah keimanan. Yang kedua, fitrah belajar dan bernalar. Jadi sebenarnya tidak ada anak yang malas belajar. Ya, sebentar ya, Umi duduknya dirapikan dulu.
ujungnya aja soalnya. Jadi ternyata fitrah belajar dan bernalar itu juga sudah Allah install di dalam diri manusia, sehingga setiap anak adalah pembelajar yang tangguh, pembelajar yang hebat, pembelajar sejati. Tapi kenapa ya Umi ya, anak saya itu malas bener belajar. Sukanya cuma main game. Kalau main game, lupa waktu, lupa semuanya. Kenapa ya? Padahal fitrah belajar dan bernalar itu sudah Allah install di dalam diri manusia dari bayi, dari sebelum dilahirkan. Buktinya, bayi yang dalam pas lahir, ya, dia haus, dia akan mencari puting susu ibunya sendiri tanpa pernah kita sekolahin. Nggak pernah kita ajarin, dia udah tahu. Untuk bertahan hidup harus minum susu, harus minum susu sama ibunya. Gitu. Itu kan belajar, berarti fitrah belajar itu sudah terinstal dengan baik di dalam diri setiap anak. Kemudian anak juga akan belajar dengan semangat, nggak pernah capek, nggak pernah mengeluh. Dia belajar berjalan, walaupun berulang kali terjatuh, nggak pernah dia putus asa. Ya. Terus, nggak bisa terus, sehingga kita melihat bahwa anak kita pembelajar yang tangguh. Nggak ada kan lihat anak-anak yang belajarnya dengan berjalannya dengan merangkak, kan ya Bunda sampai sekarang semuanya berjalan dengan kaki di bawahnya, ya kan? Kedua berjalan, nggak ada yang merangkak. Itu membuktikan bahwa fitrah belajar dan bernalar itu sudah Allah install dengan baik, sehingga semangat belajar itu seharusnya tumbuh dengan baik. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari, ternyata anak-anak kita malas belajar. Apa sebabnya kira-kira? Nah, di dalam fitrah belajar, ya, ruang lingkup fitrah belajar itu apa? Fitrah berkreasi, fitrah berinovasi ada, eksplorasi, dan meneliti. Jadi, konsep yang dipakai apa? BBA, konsep belajar bersama alam. Kalau fitrah keimanan itu tumbuh dengan BBQ, belajar bersama Quran, konsep fitrah belajar dan bernalar itu artinya belajar bersama alam, ya. Jadi untuk tumbuh nalarnya, dia jadi harus belajar, dia melihat sesuatu fenomena yang ada di alam semesta. Makanya konsep belajarnya itu di surat 3 ayat 190 sampai 191. Itu menunjukkan orang yang cerdas itu dalam pandangan Islam seperti apa ya? Orang-orang yang ulul albab itu seperti apa? Ternyata orang-orang yang cerdas menurut Al-Quran adalah orang-orang yang berpikir seraya berzikir. Kayak di surat 3 ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi kata Allah, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa melihat penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan dia akan berpikir sambil berzikir sekalipun dia dalam keadaan duduk atau sedang berbaring. Berarti apa? Fitrah belajar itu dengan melihat fenomena yang ada di alam semesta. Makanya sekolah alam dengan konsep belajar bersama alam, menjadikan alam sebagai laboratorium, itu sejalan dengan misi penciptaan, konsep pendidikan yang ada di dalam Islam. Nah ternyata fitrah belajarnya itu kita mandulkan, kita pudarkan. Kenapa? Ibu-ibu sering marah manakala anaknya berkreasi dan berimprovisasi di rumah, rumahnya jadi berantakan. Nah, di usia TK, usia SD, ya ampun, mama capek-capek pulang kerja, rumah berantakan. Pada saat itu usia dia sedang usia belajar berkreasi, berinovasi, dan mengeksplorasi. Ya, terus kita lelah, kita marah misalnya, nggak boleh, gitu. Itu seperti itu yang akan kita lakukan. Umi merasa sendiri ya, nggak tahu kalau bunda-bunda yang lain. Ada yang merasa? Ternyata perilaku seorang ibu yang seperti itu memudarkan fitrah belajarnya. Begitu juga dengan dia harus belajar bersama di alam, misalnya saat dia mau main hujan juga kita larang. Saat dia menginjakkan kakinya ke rumput, kita merasa, aduh kotor, nggak usah pegang tanah, nggak usah. Kalau tahun-tahun dulu kan kita bisa
buat rumah-rumahan, buat patung dengan tanah liat misalnya. Itu kita menyentuh langsung, ya kan? Merasakan itu langsung. Sekarang, ibu-ibu modern zaman sekarang, karena di era revolusi industri, kesibukan orang tua bekerja, kesibukan ayah bundanya bekerja, sehingga kita lebih nyaman, anak kita kurung di rumah, ya, sehingga waktu dia untuk berkreasi, berinovasi dan eksplorasi itu terkurung cuma nonton TV, cuma dibekali HP, sehingga fitrah belajar dan bernalarnya tidak tumbuh dengan baik. Makanya jadilah sekarang Indonesia itu urutan kedua paling akhir di dalam kegiatan literasi. Indonesia itu orangnya nggak suka baca sekarang. Padahal dari kecil anaknya sudah lulus di ponem di mana-mana kursus untuk baca. Tetapi apa? Konsep bacanya bukan untuk mengetahui, ya kan? Seharusnya Indonesia yang mayoritas Muslim itu literasinya nomor 1 paling atas, bukan nomor 2 paling bawah. Kenapa? Ayat Al-Quran itu turun yang pertama, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu yang kita mematikan fitrah belajarnya. Yang ketiga, itu adalah fitrah bakat. Nah, usia SMP, Umi akan lebih banyak berbicara tentang fitrah bakat dan fitrah perkembangan seksualnya. Karena kalau kita terlambat untuk menjelaskan itu kepada anak, maka dia akan mencari tahu sendiri ya. Misalnya, kalau orang akil balik itu akan terjadi perubahan di dalam dirinya, yang perempuan ini loh, tanda-tandanya ini. Itu harus dijelaskan dengan baik oleh ibu kepada anak perempuannya, begitu juga dengan anak laki-laki, ayah akan menjelaskannya, nanti akan ciri-ciri kamu dewasa, kamu akan mimpi ini loh nak, suara kamu akan berubah. Kalau itu tidak disampaikan, maka anaknya akan mencari tahu sendiri, belum tentu cari tahunya itu di jalan yang benar. Jadi orang tua jangan merasa risih, manakala fitrah seksualitas itu kita jelaskan, dalam artian bukan yang jorok-jorok, tapi fitrah seksual itu kita tunjukkan bahwa kamu laki-laki akan terjadi perubahan ini di dalam dirimu saat kamu menjelang akil balik. Kewajiban secara syariah yang akan kamu lakukan kita jelaskan. Cara mandi junubnya nanti seperti ini. Yang perempuan juga seperti ini. Kalau sudah seperti ini nak, kamu harus jaga diri baik-baik. Aurat kamu harus dijaga. Karena dampaknya nanti kalau sembarangan kamu bisa ini loh dampaknya, misalnya bergaul bebas. Ini akibatnya hamil, perbuahan itu seperti ini tuh. Jadi dia tahu oleh orang tuanya sendiri, maka dia tidak akan cari tahu di jalan yang salah. Kenapa? Usia SMP itu permasalahan yang banyak, masalah film porno yang sering mereka konsumsi, nontonin terus, kemudian game, itu permasalahan yang terbesar. Ya. Nah, efeknya apa kalau salah nanti di fitrah seksualitasnya? Ada otak bagian depan yang membedakan manusia dengan hewan, ya otak bijaknya itu akan rusak dan lebih parah dari narkoba. Ya, kalau dia narkoba itu dia konsumsi untuk dirinya sendiri, ya kan? Paling kalau dia nggak dapat duit dia mencuri. Tapi saat yang dia tonton itu nggak benar dan dia mulai dengan berfantasi dengan dia sendiri, maka banyak hal nanti yang akan dirugikan. Ya kan, bisa jadi dia terjadi hamil di luar nikah, pelecehan seksual, atau kalau dia nonton sama-sama dengan temannya dia bisa jadi penyuka sejenis misalnya. Oh iya kalau sama perempuan nanti hamil, ya udah kita sama-sama aja. Nah itu yang akan terjadi, penyimpangan seksual untuk usia-usia di akil balik. Jadi usia rawan ini kita sebagai orang tua harus turut serta bagaimana pendidikan akil balik kita terapkan kepada anak-anak kita, ya. Pendidikan akil balik, jadi akil jangan sampai akilnya tidak berkembang, baliknya duluan sampai. Kalau baliknya duluan sampai, berarti kan reproduksinya yang sudah lebih dulu, hormon-hormonnya bekerja dengan cepat, kebutuhan seksualnya ikut berkembang, jadi tapi akilnya nggak berkembang. Akil itulah yang membedakan, dia bisa, oh ini harus ngerem, ini nih rambu-rambunya nih, ini remnya harus batas ini. Itu seperti itu, ya. Jadi persiapan akil dan balik harus sejalan. Itu PR buat orang tua yang mempunyai siswa menengah ke atas, ya. Persiapan anak mengisi akil baliknya, mengasah akil baliknya, ya. Kemudian yang ingin dibahas juga
karena ini baru open mind, jadi Umi cuma mengantarkan aja, detailnya nanti di sekolah orang tua kelas berikutnya. Itu adalah fitrah bakat. Bagaimana menumbuhkan fitrah bakat? Karena setiap manusia itu jalan suksesnya masing-masing sudah ada takdirnya. Nggak bisa kita menitipkan cita-cita kepada anak-anak semuanya. Fitrah bakat, bakat itu ternyata fitrah juga. Sudah Allah install di dalam diri manusia. Di surat 17 ayat 18. Katakanlah, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar dan lebih tepat jalan yang ditempuhnya. Setiap anak adalah unik, mereka memiliki sifat bawaan terkait dengan personality, melekat dan berkaitan dengan talents, ya, kinerjanya. Personality yang produktif inilah disebut dengan bakat, ya. Jadi untuk usia 11 tahun ke atas, ya, yang akan dibahas banyak itu tadi fokusnya fitrah bakat dan fitrah seksualitasnya, persiapan dia untuk mengisi akil baliknya itu seperti apa, ya, karena energi yang besar, kalau salah penggunaannya akan terjadi penyimpangan seksual, tawuran, macam-macam yang akan terjadi. Nah, bagaimana menumbuhkan fitrah bakat? Kita bahas dulu di poin fitrah bakatnya. Itu di sekolah alam, fitrah bakat itu muncul dengan beraktivitas. Aktivitasnya berupa apa? Magang bisnis, ya. Kenapa kita harus magang bisnis? Karena magang itu ada teladannya dari Rasulullah. Rasulullah dulu magang di usia 10 tahun sampai 12 tahun, Rasulullah magang bisnis bersama pamannya. Jadi ikut bantu pamannya. Di usia 16 tahun Rasulullah sudah jadi pengusaha. Di usia 25 tahun Rasulullah sudah jadi partner bisnis saudagar kaya dan sekaligus menjadi istrinya. Ya, itu proses pendidikan fitrah bakat dengan magang bisnis. Kenapa harus magang? Kenapa harus dengan magang bisnis? Ya, kenapa siswa SMP Alam, siswa SMP dan SMA-nya harus fokus kepada bakatnya, jadi SMP bakat, nanti kalau SMA-nya sudah SMA bisnis ngomongnya, sekolah bisnis muda. Kalau SMP, SMP bakat, gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena magang, ya, itu tadi selain sunnah atau yang dicontohkan teladan Rasulullah, juga kalau kita melihat ciri negara maju, ya, lihatlah negara-negara maju, misalnya apa? Singapura, apalagi negara yang berkembang, Jepang, itu diukur populasi penduduk pengusahanya itu paling tidak 14%. Ya. Angga coba buka yang kurikulum bisnisnya. Ya. Jadi ciri negara maju paling tidak 14% penduduknya itu adalah pengusaha. Sementara Indonesia, tuh Indonesia datanya. Ya. Di Indonesia, jumlah pengusaha itu baru di angka 2%. Kenapa? Karena kita, orang tua, kalau sekolah anaknya, biar belajar nanti pinter nih, masuk akabri ya, masuk nanti jadi guru, jadi lebih amannya itu adalah menjadi pegawai negeri. Karena itu posisi orang tua merasa rezekinya terjamin, ya kan? Jadi angka pengusaha kita itu adalah di 2%, padahal ciri negara maju adalah 14%. Dan jangan lupa, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa 10 pintu rezeki, ya, 10 pintu rezeki itu 9-nya adalah dari berbisnis atau berdagang. Perdagangan, ya. Bisnisnya bisa jasa, bisa juga berupa barang, ya. Jadi 10 pintu rezeki itu adalah 9-nya bisnis, 1-nya itu adalah jadi pegawai, ya. Tapi sementara kondisi masyarakat kita nggak keren banget deh kalau nggak jadi pegawai. Makanya yang menguasai bisnis kita itu orang-orang sipit semua. Dengan kol 9 naga segala macam dan kurikulum kita tidak mengantarkan siswa-siswa kita untuk menjadi pengusaha, lebih dicetak untuk jadi pekerja. Ya, jadi sengaja supaya kita semua berpikir ya, bagaimana caranya mendidik anak-anak kita supaya nanti dia mandiri, ya mandiri sudah bisa
memenuhi kebutuhan dirinya sendiri di usia-usia sebelum dia akhir balik dengan bisnisnya, apapun itu yang dia punya, ya, sesuai juga dengan cita-citanya. Kalaupun nanti dia jadi aparatur sipil negara, misalnya jadi polisi, jadi tentara, tapi karena kita sudah menetapkan bahwa konsep pendidikan itulah menjadikan mereka sebagai hamba Allah, sebagai abdillah, maka dia akan menjadi tentara yang soleh. Tahu dia tugasnya untuk menjaga negaranya, bukan menjual negaranya. Ya, kalaupun dia jadi polisi nantinya, dia tahu bahwa tugas polisi ini mengayomi masyarakat, bukan menghakimi atau menyakiti masyarakat. Karena tahu tugas kita doa dari orang tua tadi untuk menjadikan anak-anak kita ini sebagai hamba Allah, untuk nantinya sebagai khalifah, gitu ya. Jadi kita lanjut. Magang itu adalah jembatan antara sekolah dan rumah. Jadi dengan magang, metode belajar anak itu real, dia melihat kehidupan di dunia. Ya, realnya kita itu seperti ini. Jangan sampai kurikulum di sekolah tidak mempersiapkan dia untuk dia menghadapi dunia nyata. Jadi ini merasa dulu belajar pusing benar untuk tembus di perguruan tinggi negeri itu, belajar rumus integral, diferensial, belajar momentum, menghitung bola yang mantul, itu luar biasa pusingnya, sekadar untuk tembus itu. Ternyata setelah kita hidup, ilmu itu nggak kepake. Ya, ilmu kehidupan itu nggak dipakai. Apa ilmu kehidupan itu? Ilmu kehidupan ternyata akhlak yang baik, kemudian berkomunikasi yang baik, adabnya juga tahu dia bagaimana cara beradab dengan orang yang lebih tua, dengan yang itu yang kita gunakan. Jadi dengan magang ini, anak-anak kita bisa melihat, belajar di dunia nyata dan dunia kerja seperti apa, ya. Kemudian magang itu juga kegiatannya untuk menguji adab dan akhlaknya. Jadi jembatan. Kalau duduk aja itu dia nggak terasah, ya. Nah, di dalam kegiatan magang itu akan menambah skill, ya. Jadi dia bisa melihat bagaimana orang yang berhasil di dalam usahanya. Ya, bagaimana orang berhasil di dalam bisnisnya, dia tahu spirit orang berusaha itu bekerja keras, nggak ada orang yang sukses itu tanpa bekerja keras. Nah, kegiatan magang itu ada magang level 1, ada magang level 2, ada magang level 3. Kalau magang level 1, 10 sampai 14 tahun itu menguji, ya. Belum harus dapat skillnya itu belum, tapi poin pertama penekanannya adalah menguji. Apa yang diuji? Cara bertamu, cara berkomunikasi dengan orang lain, kemudian menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah kenalan dan teman. Itu tujuan dia magang di level. Di konsep dasar magang itu harus mengikuti secara alami. Bukan hari ini kita lihat kepengurusan roti, kita lihat aja kita buat roti, ya kayak workshop, dan selesai pulang. Nggak kayak gitu. Tapi kalau magang itu aktivitasnya mengikuti alurnya, mulai dari awal sampai akhir. Jadi seperti orang yang memang secara alami mengikuti pekerjaan itu, ya, belajarnya dari proses yang ada di sana. Kemudian tidak, magang itu dilakukan untuk level 1 itu 8 kali. Nah, untuk mengasah bakatnya, bakat itu terlihat dengan beraktivitas. Jadi orang tua tidak bisa full sepenuhnya mengandalkan sekolah untuk anak kita magang, ya. Jadi pas kita terlihat saat dia dulu di usia-usia SD, dia suka ini kita ajak, kemudian kita magangkan. Kalau dia suka IT, kita ajak dia kenalan dengan maestro ahlinya, magang di sana. Kalau magang di sekolah paling bisanya 1 atau 2 kali. Nah, jadi orang tua yang harus mencarikan tempat magang anak, dia lihat apa bakat terkuat dari anaknya, kita cari untuk belajar maestronya. Sampai di sana bisa dipahami ya Bunda? Coba open ininya. Ini mau dengar dulu, paham nggak? Paham nih. Jadi nanti siswa SMP kelas 1 itu arahnya persiapan. Jadi kalau tahun kemarin ada kegiatan-kegiatan yang nanti wali kelasnya akan melihat kegiatan magangnya.
itu ada yang dapat karena kemarin itu sebelum pandemi ya, kita magangnya ke Sapi Perah ya di Sambirejo. Ya, sebulan di Mojorejo, 1 bulan siswa kita di sana, dia melihat bagaimana pengusaha susu sapi. Jadi di peternakan sapi perah dari hulu ke hilirnya sampai ke pengolahan susunya. Jadi di situ dia lihat pagi-pagi harus mandiin sapi, anak kita sudah sholat tahajud, kemudian yang bagian dapat jatah masak, dia masak, setelah itu sarapan, yang jatahnya hari ini mandiin sapi, dia mandiin sapi. Setelah mandiin sapi, dia belajar merah susu. Itu real ya, yang di metode magang itu belajar langsung, melihat bagaimana dunia bekerja ya, selain daripada menguji adab dan akhlak. Begitu juga nanti untuk siswa yang kelas lanjutannya. Itu tadi terhenti kita karena kondisi yang seperti ini. 14 sampai 15 tahun, dia magang itu apa? Menajamkan bakat ya. Menajamkan bakat. Jadi ada namanya magang minat bakat. Jadi ditanyain orang tua boleh mencari dia suka ya. Jadi perlu sekali untuk bekerja sama dengan orang tua. Makanya kelas orang tua sekolah bisa terlibat setiap bulannya ya. Setiap bulan supaya kita bisa menyusun anak kita bisa memetakan potensi bakat. Ukurnya nanti kalau anak itu melakukannya bahagia, dia melakukan mudah ya, itu 4E, enjoy, easy, excellent, earn. Jadi banyak bertemu orang, banyak beraktivitas dan berulang-ulang. Nah setelah dia nanti magang di level 2 itu menajamkan bakat, magang level 3-nya dia sudah tahu pilihan karirnya. Itu harapan seperti itu ya. Nah kalau proses pendidikan ini sejalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan, maka di usia 16 tahun anak kita nanti sudah bisa mukallaf secara syariat dan juga secara finansial. Tapi sekarang kedewasaan itu ternyata usia 21 tahun masih belum, karena masih dibiayai orang tua. Kalau idealnya pendidikan di dalam Islam, usia 16 tahun anak sudah mandiri secara syariat maupun kewajiban dia untuk menafkahi dirinya. Jadi kalau lewat usia itu, kalau kata Ustadz Hari almarhum ya, sama Ustadz Adriano, kalau ada di rumah kita, usia 16 tahun, belum mandiri, masih minta dengan orang tua, itu bukan nafkah lagi kita sebutkan, tapi itu sedekah, karena dia termasuk fakir miskin katanya. Kenapa? Karena dalam usia 16 pengantar dari open mind kita pada hari ini. Silakan kalau ayah bunda ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Baik ayah bunda, itulah tadi materi dari Umi. Kami persilakan untuk bertanya. Ayah bunda, kami buka sesi pertanyaan. Belum mengisi absen pada hari ini, absennya sudah kami share ada di kolom chat. Bunda mengisi pada link tersebut. Terima kasih. Bunda, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bunda yang ingin bertanya boleh langsung memaparkan via Zoom. Kami tunggu.
Ditanyakan? Dari Bunda. Pertanyaan dari Mama Nathan. Dalam kondisi saat ini, apakah magang tetap dilaksanakan atau ada kegiatan seperti lainnya? Tuh. Kita langsung aja ya, Bunda. Silakan Umi. Terima kasih mamanya Nathan. Pertanyaannya. Kegiatan magang biasanya diatur jadwalnya, ya, laksanaannya belum awal-awal biasanya. Belum bisa berinteraksi dengan yang lain. Ada beberapa magang yang bisa dilaksanakan ya, bisnisnya. Kreativitasnya berupa pembuatan tabungan dari gipsum, kemudian ekoprint sama batik ya, itu di sekolah bisa. Terus kolam ikan, kemudian ternak kambingmu ada, bisa dilaksanakan di lokasi yang baru. Jadi ada hal-hal yang dengan kondisi ini biasanya kalau belum pihak-pihak luar belum bisa menerima, karena kesulitan di Lubuk Linggaunya ya Bunda, untuk menerima siswa level SM untuk magang ya. Jadi makanya kami sangat membutuhkan kerjasama dari Ayah Bunda kalau seandainya Ayah Bunda yang punya usaha ya, jadi bisa dipakai untuk anaknya magang. Kadang-kadang izin ke tempat-tempat usaha yang kita masukkan surat, misalnya proposal, ini yang mau magang siswa apa? SMP, kecil benar Bu, belum ngerti nanti gitu. Dia belum tahu bahwa magang ini konsepnya memang ada di dalam Islam. Jadi kadang-kadang terbenturnya di masalah itu ya. Jadi kami untuk Ayah Bunda yang siswa baru sangat berharap sekali kalau Ayah Bunda bisa membantu mencarikan tempat magang anaknya. Nah dengan kondisi yang seperti ini, biasanya di kondisi pandemi ini, magang yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah, itu akan tetap kita laksanakan. Ya. Paling nanti bisnis dia-nya Bertanya, kami persilakan. Jika ada pertanyaan, Ayah Bunda boleh langsung ketik di kolom chat. kalau nggak ada, lanjut dengan angkat derajat. Baik ada Bunda? Sudah. Kalau sudah angkat derajat lagi. Oke, tidak ada ya Ayah Bunda? Cukup. Ini anti DP. Iya Bunda, anti repi. Kalau cukup kami closing statement. Oke. Udah kayaknya nih. Ya. Nah. Untuk informasi lebih detail nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi yang sebelum ditutup kami akan ingatkan kembali bahwa hakikat pendidikan sejati itu adalah menjadikan manusia sebagai hamba Allah untuk beribadah, kemudian tujuannya adalah sebagai khalifah Allah ya di muka bumi ini. Maka konsep pendidikan yang terbaik, kurikulum itu adalah kurikulum yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tadi ada 4 fitrah, yaitu fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, kemudian fitrah bakat, dan fitrah seksualitas. Itu yang 4 untuk usia-usia anak di usia sekolah menengah. Demikian untuk mengasahnya tadi harus dengan beraktivitas
dengan magang bisnis. Itu saja mungkin ayah bunda sekalian. Nanti akan ada sesi berikutnya kelas orang tua yang pembelajaran itu setiap fitrah-fitrah itu yang akan kita bahas secara detail sebagai panduan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi dari Umi. Terima kasih Umi. Semoga Ayah Bunda dan Uncle Aunty semua dapat memahami konsep pendidikan dari Al-Quran itu sendiri. Baik Ayah Bunda, sebelum kita memulai sesi selanjutnya, nanti persilakan lagi yang belum absen untuk segera mengisi absen. Di kolom chat sudah kami sediakan linknya, bisa langsung diklik dan diisi Ayah Bunda. Terima kasih. Baik. Baik Bunda, kita langsung lanjut untuk sesi selanjutnya. Sesi penyampaian dan penyajian materi kali ini akan disampaikan langsung oleh Haji Derajat Santoso sebagai Kepala Sekolah SM Alam Insan Mulia Lubuk Linggau. Langsung saja kepada Uncle Derajat kami persilakan. Baiklah, terima kasih Aunty Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah selalu senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk open mind atau perkumpulan kelas orang tua di awal tahun ajaran baru 2021-2022. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk bisa ikut hadir di Zoom. Walaupun kami yakin Ayah Bunda banyak bermacam kegiatan atau kesibukan, terima kasih sudah bisa memenuhi undangan Zoom meeting open mind atau kelas orang tua di awal tahun ajaran baru ini. Barusan kita sudah open mind oleh Direktur Sekolah Alam Umi Maklena. Insya Allah kegiatan kelas orang tua ini akan berlanjut terus Ayah Bunda, bukan hanya di awal semester saja, tapi itu nanti dalam satu semester itu minimal 2 kali, itu nanti ada jadwalnya, dan materi-materinya lebih terfokuskan untuk pendalaman baik itu keilmuan baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru dalam bagaimana cara mendidik atau mengarahkan ananda kita semua sesuai dengan syariat Islam. Baiklah Ayah Bunda, di sini kami hanya sedikit memaparkan rencana kegiatan kedepannya atau program 1 tahun ini kegiatan siswa kita itu nanti gambarannya mau ngapain saja. Nah, terutama untuk wali siswa yang baru bergabung di tahun ini atau wali siswa SM kelas 7. Di sini Uncle akan menjelaskan sedikit gambaran kegiatan, walaupun tadi sudah kita dengarkan atau sudah disinggung oleh Direktur Sekolah Alam bahwasanya ada kegiatan magang, mungkin kami akan jelaskan lebih detailnya lagi. Sebelumnya Ayah Bunda kami informasikan, walaupun sebagian sudah kami share di grup, bahwasanya untuk tahun ajaran baru ini kita akan mulai pada tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli, nah itu nanti bagaimana? Pasti nanti ada yang bertanya, Uncle, kira-kira nanti tanggal 15 Juli itu tatap muka atau masih daring? Kita ketahui bersama bahwasanya kalau melihat atau merujuk dari edaran pemerintah, baik wali kota ataupun juga dinas pendidikan,
kita belum diperbolehkan tatap muka. Tetapi belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, banyak sekali komplain dari wali murid, "Uncle, Aunty, kapan tatap muka? Uncle, ini anandanya kalau di rumah main terus," dan lain sebagainya. Akhirnya kami membuat inisiatif. Kami tidak mewajibkan siswa datang ke sekolah, tapi kalau mau datang ke sekolah, kami persilahkan. Jadi mungkin mohon maaf apabila di sini ada wali siswa yang bekerja di tenaga kesehatan. Kami juga dilema juga, kalau daring full, itu kita banyak wali siswa yang komplain dan ingin anaknya hadir di sekolah. Tapi itu tadi, kami menyediakan atau memfasilitasi bagi siswa yang ingin ke sekolah, kami persilahkan dengan syarat nanti mungkin akan kami kasih contoh, kami share di grup Ayah Bunda untuk pernyataan wali murid. Itu pernyataan yang berisi, intinya yang berisikan bahwasanya Ayah Bunda setuju atau menginginkan anandanya bertatap muka, dan apabila ada konsekuensinya itu kembali ke Ayah Bunda sekalian. Jadi seperti kalau untuk siswa yang wali siswa yang lama-lama mungkin sudah paham, untuk yang sebelumnya kemarin kita hanya tetap tatap muka. Bagi yang mau tatap muka silakan, bagi yang siswa ingin daring juga kami persilahkan. Dan selanjutnya untuk bagi yang daring, yang tatap muka itu kalau ke sekolah seragamnya masih pakai seragam bebas dulu Ayah Bunda. Begitu juga siswa yang baru, nanti kita belum menggunakan seragamnya. Kita seragamnya masih bebas pantas, baju gamis yang perempuan, yang laki-laki baju muslim atau kemeja. Nah, di sini kami akan menjelaskan Ayah Bunda sedikit rencana kegiatan siswa kita di sekolah ke depannya, terutama untuk yang siswa baru. Next. Nah, di sini kami sudah siapkan rencana kegiatan per bulan Ayah Bunda, di awal dari bulan Juli sampai 1 tahun ke depan, Juli ke depan. Ini hanya untuk gambaran Ayah Bunda. Nanti insya Allah nanti ketika sudah masuk ke sekolah itu akan dijelaskan lebih detail lagi oleh wali kelasnya masing-masing. Di bulan Juli ini untuk kegiatan besarnya, untuk yang siswa mungkin belum terlalu Ayah Bunda ya. Tanggal 10 Juli itu pertemuan wali siswa seperti yang kita laksanakan sekarang. Tanggal 15-16 nanti, 15 itu siswa sudah memasuki tahun ajaran baru. Dan untuk yang siswa baru mungkin tanggal 15 itu kita MOPD atau bahasa kita dulu MOS. Nah, insya Allah nanti untuk detailnya MOS itu kegiatannya apa, kostumnya apa, nanti akan di-share di grup wali siswa baru Ayah Bunda untuk penjelasan lebih detailnya. Karena biasanya kalau MOS itu kan Ayah Bunda ada beberapa perlengkapan yang perlu dibawa atau kostum khusus atau lain sebagainya. Nanti insya Allah akan di-share oleh Uncle Aunty-nya terkait kegiatan MOS sekolah nanti. Selanjutnya 15 Juli hari pertama semester ganjil. Nanti seminggu kemudian itu sudah hari raya Idul Adha. Kita libur. Nanti tanggal 21 itu kita di sekolah akan ada kegiatan memotong hewan kurban. Nah, di sana kita ajarkan siswa sebelum memotong, kita kasih sirah dulu bagaimana asal-usulnya kegiatan kurban ini bisa. Terus siswa juga kita ajak melihat penyembelihan kurban, dan juga kita ajak juga untuk memotong dan mendistribusikan kepada masyarakat sekitar. Itu nanti ya, masyarakat sekitar, nanti kita akan melihat sikon lagi ya Bunda ya. Kalau tahun kemarin itu kita belum bisa mengikutkan siswa, tapi nanti kita lihat apakah nanti perwakilan atau hanya guru-guru saja yang kita libatkan, karena kondisinya belum bisa kita pastikan ya Bunda. Selanjutnya untuk bulan Agustus, ada di tanggal 10 Agustus itu ada 1 Muharram, itu biasanya kita akan adakan pawai
Tapi kalau misalkan nanti tidak memungkinkan pawai, mungkin kegiatan kita akan di sekolah, charity day, kita kasih sumbangan. Kemarin tuh kita panggil para tukang beca atau kita datang ke panti-panti asuhan itu untuk bahan persumbangan itu biasanya kita juga menginfokan kepada ayah bunda. Biasanya nanti di grup akan di-share ayah bunda yang ingin menyumbangkan pakaian layak pakai atau sembako atau berbentuk uang. Nah, nanti mohon kerjasamanya ayah bunda yang ingin bersedekah untuk kegiatan di charity itu nanti. Dan selanjutnya kegiatan untuk menyambut 17 Agustus seperti biasa ada perlombaan baca puisi, drama pahlawan, storytelling, itu kegiatannya di lingkup sekolah dan diperlombakan antar kelas siswa. Nah, ini nanti apabila memungkinkan kita akan mengadakan kegiatan itu mendaki Bukit Sulap. Itu gaya bunda, tapi masih melihat sikon. Kalau misalkan nanti memungkinkan kita akan bisa, atau opsinya kalau nanti terutama yang siswa lama, engkau Bukit Sulap bosen, mungkin kita akan yang lebih jauh lagi. Kita akan ke Bukit Ka'bah mungkin ya bunda. Dan dilanjutkan. Bagaimana? Ikut kalau ke Bukit Ka'bah. Oh ya bunda, sabar bun, masih bulan Agustus. Nah, selanjutnya nanti setelah itu di akhir Agustus kita akan ada pemilihan ketua OSIS. Kalau di sekolah alam itu namanya presiden sekolah alam. Di sana kita akan, itu pemilihan presiden sekolah alam itu kita kemas seperti pemilihan presiden RI. Ada kampanyenya, ada debatnya, ada pelantikan, ada pemilihan. Jadi kita di sana kita ajarkan siswa. Jadi nanti ke depannya siapa tahu 10 tahun, 20 tahun kemudian ada siswa kita yang emang menjadi terjun di bidang politik dan bisa menjadi presiden atau DPR, itu sudah ada gambaran, oh saya dulu ketika di sekolah sudah pernah gini caranya kampanye, begini caranya debat, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk bulan September. Nah, ini di bulan September ada kegiatan di luar, terutama untuk kelas baru siswa 1, SM1. Kelas 7, ini ada kegiatan in situ development. Ini siswanya kegiatannya akan keluar, tapi masih nggak sikon ya. Doakan saja sebulan atau bulan September nanti itu sudah mulai agak normal. Jadi siswa kita untuk melaksanakan kegiatan di luar itu sudah bisa. Apa sih kegiatannya itu? Jadi ayah bunda, Ananda ini akan dibentuk beberapa kelompok dan kelompok ini akan mengunjungi wilayah itu. Misalkan kelompok A ada 5 orang, kamu bertugas menuju ke kecamatan Utara 2. Nah, silakan mereka ke sana. Bagaimana mereka untuk mengenal wilayah dan potensi atau pemerintahan yang ada di sana, otomatis mereka akan terjun langsung ke daerah itu. Mereka akan mengunjungi pemerintahan, bertanya siapa camatnya. Di sana dalam satu kecamatan ada beberapa kelurahan, ada beberapa RT, dan potensi apa saja yang ada di wilayah itu. Apakah ada tempat wisatanya, ada pabriknya, dan lain sebagainya. Intinya siswa itu kita kenalkan dengan daerahnya, terkhususnya daerah Lubuk Linggau. Ya, jadi tidak hanya tahu mereka itu hanya Lipo, hanya JM, hanya apa lagi, Albaik dan lain sebagainya, tapi lebih mengenal lagi wilayah tempat mereka sendiri, apa sih potensi yang paling terkenal. Nanti ketika ada teman-temannya berteman di keluar kota dan sebagainya, Lubuk Linggau itu apa sih makanan khasnya? Tahu apa enggak ini siswanya nih? Oh, di Lubuk Linggau itu tempat-tempat wisatanya apa saja sih? Selain Bukit Sulap dan apa? Kampung warna-warni. Ketika siswa itu sudah terjun ke lapangan, insya Allah mereka akan tahu semua. Karena ketika terjun ke lapangan itu mereka wawancara, survei, langsung melihat, insya Allah mereka akan lebih paham. Dan selanjutnya insya Allah di bulan September itu kita nanti akan ada kelas orang tua lagi. Nah, ada materi lagi dari Umi dan juga evaluasi, ada tanya jawab dan sharing session apabila ayah bunda ada kendala-kendala. Nah, di sanalah kita bisa sharing session, bisa berkomunikasi atau ada kendala anandanya di POMG, pertemuan orang tua, murid dan guru. Selanjutnya nanti di pertengahan September itu sudah ada UTS. Setelah UTS, biasanya kalau kita di sekolah itu ada kelas meeting, itu kita akan isi dengan kegiatan fun cooking,
untuk memupuk rasa kekeluargaan, kebersamaan atau refreshing pasca. Biasanya ini agak merepotkan ibu-ibu. Biasanya kita suruh mereka buat kelompok dan membawa alat-alat dapur untuk masak. Ya mohon maaf aja nanti kalau ada wajahnya yang gosong, ada sendoknya yang hilang satu, piringnya yang pecah. Tapi nanti kita harapkan supaya Ananda lebih waspada lagi atau lebih peduli lagi atau lebih bertanggung jawab terhadap barang-barang yang mereka bawa. Dan selanjutnya untuk kelas 2 SMP ini tanggal kami mendapatkan tanggal dari dinas, tapi biasanya masih tanggal perkiraan. Kita tahu bersama bahwasanya kita tidak ada lagi namanya ujian nasional sudah ditiadakan, tapi untuk mengukur kompetensi siswa itu digantikan dengan namanya AKM, ya. Dan AKM ini untuk siswa kelas 8. Insya Allah itu nanti di tanggal 25 dan 27. Itu asesmen nasional tingkat SMP. Langsung dari Kemendikbud Pusat RI. Mereka tujuan asesmen ini ya mereka nanti bisa dikatakan kaitan itu siswa itu hanya menjawab soal yang online, secara online juga. Nah itu untuk mengukur kemampuan siswa kita itu sudah sampai di mana. Nanti setelah dari itu hasilnya keluarlah evaluasi bahwasanya siswa ini masih kurang di sini dan sebagainya. Dan untuk AKM ini tidak ada nilainya, hanya untuk mengukur asesmen ya Bunda. Jadi tidak khawatir seperti kita kalau kan takut kan ada nilainya dan bisa nggak lulus. Uncle, nggak ada suaranya, Uncle. Bisa dengar Bunda? Halo? Ya, suaranya putus-putus, Angke. Oh ya, sebentar Bunda. Ini gangguan sinyalnya. Bagaimana, sudah jelas? Putus-putus, Pak. Cek 1. Ya, bagaimana ya Bunda? Bisa jelas suaranya? Bisa, Angkel. Oke, baiklah kita lanjut. Siap, Uncle bisa. Ya, jadi intinya asesmen atau AKM ini kita nggak perlu takut seperti dulu kita khawatir banyak perlu les ke Ganesha, ke Primagama. Jadi untuk AKM ini ya Bunda tidak perlu kita persiapan yang khusus untuk les dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Karena gunanya untuk mengetahui kemampuan siswa kita. Itulah makanya asesmen ini dilaksanakan di kelas 8. Nanti setelah dari kelas 8 kita mengetahui oh anak ini masih kurang di sini. Nah, di kelas 9 lah guru itu wajib sudah mengetahui di kelas 8, di kelas 9 lah guru itu untuk memberikan atau menjelaskan apa-apa yang siswa itu masih belum diketahui. Nah, dan untuk kelas 3 itu sendiri tidak ada juga dan hanya ada ujian sekolah seperti biasa. Jadi tidak perlu dibikin pusing untuk kelas 3 masalah ujian, karena ujian itu yang buat soal siswanya guru yang ada di sekolah dan yang memberikan nilai juga guru di sekolah. Jadi tidak ada khawatirkan untuk ujian akhir di kelas 3. Itu juga sangat membantu kita ya Bunda. Jadi kita akan untuk kelas 3 nanti kita akan lebih fokuskan lagi ke bisnis, mental bisnisnya. Nanti kita akan lebih banyak kegiatan. Kalau dulu 2 tahun yang lalu terkadang kita untuk SM kelas 3 ini kita kurangi kegiatannya dari program SMP karena untuk menghadapi ujian nasional. Jadi emang ujian nasional itu kadang suatu momok sendiri untuk kita. Kalau kita nggak fokus, terkadang untuk menuju ke jenjang selanjutnya ada batas minimumnya. Jadi perlu waktu yang khusus. Tapi alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Jadi beban ini sudah berkurang, baik itu guru,
sekolah, terkhususnya untuk siswa itu sendiri. Next, Bang. Nah, selanjutnya di bulan Oktober, nah ini merupakan kegiatan yang besar. Ada kegiatan besar maksudnya. Magang wajib SM1 dan minat bakat SM2 dan 3. Magang wajib ini maksudnya di sini semua siswa kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 yang pindahan, maksudnya kelas 2-nya masuk ke sekolah alam, pindahan kelas 2 atau kelas 3 dan belum pernah mengikuti magang, ini wajib mengikuti magang SM1. Ya, magang wajib. Kalau tahun kemarin kita magangnya di sekolah karena corona. Tahun sebelumnya itu kita di Curup, tahun sebelumnya itu lagi di Musirawas. Ya Bunda. Nanti untuk lebih detailnya nanti ketika emang nanti sudah mendekati waktu magang, kita akan lebih jelaskan, kita detailkan lagi. Karena kita juga masih melihat kondisi. Nanti kondisinya memungkinkan atau tidak untuk magang di luar. Jadi magangnya ini kurang lebih 1 bulanan. Jadi ayah bunda siap-siap untuk berpisah kepada anak-anaknya, terutama yang masih siswa baru. Dan untuk SM2 atau kelas 8 dan kelas 9, itu kita sudah ke magang minat bakat. Jadi untuk siswanya nanti kita akan asesmen dulu kepada siswanya. Mereka itu fashionnya di mana? Apakah di kuliner kah, atau di percetakan kah, di koperasi atau di IT, nanti akan kita asesmen mereka dan mereka bisa menentukan sendiri untuk magang minat bakatnya, di mana mereka sesuai atau keinginannya. Nah, tadi sudah ada ditanyakan kepada wali murid, kepada Umi, bagaimana ketika masa pandemi ini, ya kita masih melihat kondisi terus, tapi ini perencanaan kita awal. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan merubah apabila melihat kondisi tidak memungkinkan seperti yang dijelaskan Umi tadi, nanti apakah magangnya di sekolah, kita cukup memanggilkan maestronya atau memanggilkan pelatihnya untuk mengajari, dan nanti akan kita koordinasi lebih lanjut. Ayah bunda. Dan untuk kelas 3 itu terkhusus kelas 3 untuk setiap kegiatan magang itu harus ada proyeknya atau portofolionya, dan itu harus dipresentasikan dan dilaporkan. Kalau di semester 1 itu berbentuk portofolio, di sana juga ada prestasi-prestasi mereka selama di sekolah dan juga ada rancangan-rancangan mereka ke depan. Jadi mereka itu kita ajarkan nanti untuk menyusun 1 tahun ke depan atau SMA kami harus bisa segini. Nanti kalau sudah kuliah kami begini, dan ke depannya jadi mereka sudah merancang masa depan mereka. Karena kebanyakan dari orang-orang sukses itu yang mempunyai mimpi-mimpi yang besar. Jadi kita harapkan ananda kita ini sudah bisa merancang dan bisa berangan-angan, bermimpi dan bisa dilaksanakan, dan insya Allah menjadi orang sukses semuanya. Dan untuk proyek bisnisnya nanti di semester 2 ketika akhir sebelum lulusan kelas 3, sebelum akhir lulusan dari SMP, mereka harus mempunyai suatu proyek yang itu mereka latih sendiri, mereka bisa dan menghasilkan. Dan itu akan ditampilkan ketika perpisahan akhir. Jadi misalkan siswa, misalkan Ananda Fati, hobinya di kuliner, dia membuat misalkan kafe di sekolah alam, menunya apa saja. Nah itu ditampilkan proses pembuatan, terus dia dokumentasi ketika dia berjualan itu nanti, dan itu didokumentasikan dalam sebuah proyek dan juga video yang akan ditampilkan ketika nanti perpisahan. Dan selanjutnya itu acara Maulid Nabi, PHBI, perlombaan-perlombaan juga, antar kelas, siswa menulis cerita pendek, ada juga storytelling. Nah itu ya bunda, insya Allah kalau tidak ada halangan untuk magang siswa kita laksanakan di bulan Oktober. Bila nanti memungkinkan kita laksanakan, maupun di luar atau di sekolah, tapi misalkan emang benar-benar pengen di luar dan butuh waktu, biasanya kalaupun kegiatan ini kita undur, biasanya di awal-awal semester 2.
Karena pernah 2 tahun yang lalu perencanaan kita tidak jadi, kita undur waktunya di semester 2. Tapi untuk perencanaan awal kita laksanakan di bulan Oktober. Kalau memungkinkan kita laksanakan, kalau tidak memungkinkan kita mundurkan waktu di semester 2 itu biasanya di bulan awal-awal itu Januari minggu kedua atau ketiga. Next. Selanjutnya ya Bunda, di bulan November itu kita ada kegiatan Hari Pahlawan, ada outbound, nanti juga ada outbound. Ini outbound untuk sebelum menjelang ujian akhir ya. Outboundnya itu bisa di sekolah, kalau nanti bisa memungkinkan di luar, kita di luar, biasanya susur sungai, atau outbound di lahan, atau lintas alam, yang sudah nanti panitia sediakan. Nanti melihat kondisinya, apakah outboundnya di luar ataupun di dalam. Nanti di akhir bulan itu ada memperingatkan hari guru, biasanya ada apel dan ada penyematan guru teladan dan siswa teladan. Karena itu juga kita minta masukan dari siswa menulis kopelan guru mana yang menurutnya yang teladan, disukai, yang disiplin, yang mengajarnya enak, enjoy dan lain sebagainya. Dan di akhir November itu kita sudah ujian praktek, dan Desember, next. Di Desember itu kita sudah fokuskan, intinya di akhir November dan di awal Desember itu sudah fokus untuk ujian akhir. Dan ketika pembagian raport nanti ada acara pembagian raport dan science fair. Nah di sana science fair itu dipersiapkannya kapan? Science fair dipersiapkannya ketika masa class meeting. Jadi siswa membuat suatu project untuk ditampilkan ketika di pembagian raport atau dipamerkan ketika pembagian raport ayah bunda datang ke sekolah. Inilah untuk 1 semester, dan di semester 2-nya next Uncle Perry. Di semester 2 insya Allah nanti liburan dari tanggal berapa tadi Uncle Perry? Next. Libur semester 1 itu sebelumnya libur tanggal 20 Desember sampai 2 Januari. Ini kalau tidak ada perubahan, ini Kaldik yang ada di Dinas Pendidikan yang sudah keluar. Dan kita masuk lagi di semester 2, habis liburan itu di bulan Januari, next. Di bulan Januari tanggal 3. Dan insya Allah nanti akan ada pertemuan lagi kelas orang tua untuk semester pertama di semester kedua. Dan di akhir-akhir bulan itu ada milad sekolah alam, atau memperingati hari jadinya sekolah alam. Di sana akan banyak kegiatan, baik itu pekan budaya, pameran, bisnis, serta perform bakat siswa yang insya Allah kalau tidak ada halangan kita juga mengundang ayah bunda untuk bisa menghadiri acara milad sekolah alam. Dan di bulan Februari, next. Nah ini ayah bunda, di semester 1 tadi ada kegiatan yang besar itu magang. Di semester 2 ini kegiatan yang besar lagi itu adanya EduTrip. Ini kita rencanakan, tapi nanti masih ngeliat sikon lagi ayah bunda. Kalau tahun kemarin itu kita gagal untuk melaksanakan EduTrip karena belum bisa, masih pandemik. Jadi harapannya doakan saja ya bunda, semoga tahun depan itu sudah tidak ada lagi namanya PPKM, tidak ada lagi penyekatan lain sebagainya. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Insya Allah rencananya EduTrip ini kita akan ke Yogyakarta, Semarang dan Magelang dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau yang bernilai pendidikan. Ya, ikut nggak apa-apa ya bunda. Ya, makanya doakan saja semoga bisa terlaksana karena sudah 2 tahun ini kita gagal terus. Terakhir kemarin kita EduTripnya ke Minangkabau, ke Padang. Tahun sebelumnya lagi kita ke Bogor, Jakarta. Tahun sebelumnya lagi ke Thailand, Malaysia. Dan untuk tahun ini kita ke Pulau Jawa. Nah, ayah bunda sekalian, baik dari SM1, 2, 3, dan SMA juga, ini nanti ya bunda, untuk persiapan EduTrip ini, anda semua kita latih, karena nanti dalam setiap minggunya itu ada namanya business day atau mental business. Jadi siswa ini kita latih untuk melatih mental bisnisnya, salah satunya dengan berjualan.
nanti ayah bunda, siswa ini akan kita buatkan tabungan per kelas. Tabungan per kelompok atau per kelas. Jadi mereka mungkin di awal nanti akan meminta modal dari ayah bunda semua. Ya, modalnya nggak banyak-banyak ayah bunda. Maksudnya modal ini untuk mereka berjualan, apakah nanti ada yang berjualan pempek. Ya, pempek paling kurang lebih 30 sampai 50 ribu mungkin ayah bunda. Mereka ini berjualan untuk modal awal, nanti ketika laku akan ada pembukuannya, dan untungnya itu langsung masuk ke buku tabungan mereka. Baik itu kelompok ataupun kelas. Gunanya apa tabungan mereka ini berjualan ini nanti? Untuk meringankan atau untuk tambah-tambah lah. Ketika mau berangkat ke EduTrip, misalkan EduTrip ke Yogyakarta, mengumpulkan butuh biaya 2 juta. Bagaimana tabungan Anda semua? Persiswanya ada berapa tabungannya? Ada 1.500.000 kalau. Ini hasil kami berjualan selama 1 tahun. Berarti ayah bunda tinggal menambahkan lagi 500. Kalau yang hasil penjualannya dapat 500, berarti ayah bunda cukup besar menambahkannya 1.500.000. Jadi harapannya ayah bunda mensupport atau mengasih masukan nanti ketika siswa diminta jadwalnya ketika dia berjualan itu boleh. Yang ayah bunda punya warung, bawa saja semuanya makanannya bunda. Tapi resiko kalau nggak habis, ya resiko bunda balik lagi nanti. Tapi biasanya kalau berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, ketika siswa itu berjualan pasti habis. Pengalaman-pengalaman yang ada ini bunda ya. Tapi jangan sampai ketika kami bilang gini nanti ayah bunda stoknya banyak. Maksudnya ya secukupnya, cukup apa namanya itu Bi? Tupperware yang lebar itu dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin bisa kita ajarkan juga siswa. Bagaimana ketika terjun di awal, misalkan bawa pempek 20 biji, kira-kira prospek kedepannya laku nggak? Kalau ketika baru 5 menit habis, otomatis prospeknya sangat laku kan. Tapi kalau 20 biji udah 2 jam baru cuma laku 2, ya berarti siswa harus kreatif. Besok lagi jangan jual pempek lagi. Jadi harus kita ajarkan untuk menemukan hal yang baru, kita latih mental bisnisnya. Dan biasanya kita juga masuk ke kantor-kantor. Kenapa makanan itu biasanya habis? Karena biasanya kita itu antarkan siswanya ke kantor-kantor ayah bunda. Jadi kita tahu sendiri ketika pegawai-pegawai ASN kalau beli kan nggak mungkin menilai 1.000-2.000, kecuali kalau kita jualnya ke sekolah SD atau ke masyarakat umum itu ringan. Tapi kalau ke kantor kadang satu orang itu beli 10.000, beli 5.000, kadang baru 3-4 orang itu sudah kehabisan dan lain sebagainya. Jadi harapannya kami butuh dukungan dan support ayah bunda untuk melatih bisnis mental Ananda semua. Insya Allah dengan mereka terbiasa berjualan, mereka juga tidak canggung lagi berkomunikasi atau ketemu pejabat-pejabat itu tidak canggung lagi masuk-masuk ke kantor. Karena bisa dipastikan kalau siswa yang baru suruh sendiri masuk ke kantor mungkin agak malu. Coba kita pengen yang kelas 3 sekarang, suruh masuk ke kantor nggak canggung lagi, karena mereka sudah ada pengalaman dan juga merasa enak. Bunda, mungkin kita merasakan sebagai ayah bunda yang pembisnis. Ketika kita berjualan terus laku, itu rasanya kayak ketagihan kan ayah bunda, enak dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita mengajarkan siswa itu ketika mereka sudah ada pengalaman, otomatis mereka sudah berani bertemu orang penting, pejabat, pintar berkomunikasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, ketika sudah, nah nanti ada PMM kelas orang tua lagi di semester 2 yang kedua itu di pertengahan Maret. Setelah itu nanti ada ujian UTS. Setelah ini, next Uncle Eri, di bulan April itu kita sudah fokus ke libur awal puasa. Insya Allah kalau tidak ada perubahan di tanggal 2 itu libur awal puasa. Untuk kegiatan di puasa ini kita agak minimkan kegiatan, paling untuk kegiatan besarnya nanti itu ada namanya karantina tahfiz, ya bunda. Karena targetan kita di SMP ini 1 tahun 1 juz. Jadi ada yang alhamdulillah banyak yang bisa hafal 1 juz, tapi ada juga beberapa siswa emang terkendala di masalah hafalannya. Tapi itu tetap kita motivasi terus, paling tidak
selama dia SMP atau SMA di sekolah alam ini mereka bisa menghafalkan satu juz. Tapi harapannya setiap tahun itu satu juz. Jadi sebelum kegiatan wisuda tahfiz itu maka kita akan ada karantina dulu. Mereka murojaah, melatih lagi. Setelah itu nanti ada namanya ujian tahfiz. Yang lulus kita akan wisuda, dan yang belum lulus kita akan murojaah lagi, dan mereka bisa mengikuti di waktu yang lain untuk kegiatan wisuda tahfiz. Selanjutnya setelah bulan Ramadan ini itu saja kegiatan yang besarnya, karena di bulan Ramadan ini banyak liburnya ya Bunda. Biasanya menjelang awal puasa itu libur, nanti pertengahan ini kegiatannya, menjelang akhir itu sudah libur lagi. Dan di bulan Mei, nanti sudah libur Idul Fitri. Setelah libur Idul Fitri itu nanti sudah disibukkan siswa dengan ujian akhir. Next, Pak Ferry. Ujian akhir, dan yang terakhir 25 Juni itu udah pembagian rapor dan ada festival budaya dan pameran proyek siswa akhir tadi yang kelas 3. Nah, itu saja Ayah Bunda gambaran besarnya kegiatan kita selama 1 tahun. Tapi sekali lagi Ayah Bunda mohon dukungannya, dan kami juga hanya bisa merencanakan kegiatan ke depan, tapi kami juga sudah menyiapkan opsi-opsi karena kita sudah punya pengalaman kurang lebih 2 tahun menghadapi masa pandemi ini. Untuk kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan di luar, kita laksanakan di dalam. Tapi kalau nanti kondisinya sudah baik, pulih kembali, maka kita bisa full melaksanakan program-program apa yang sudah kita laksanakan. Nah, mungkin itu saja Ayah Bunda. Apabila Ayah Bunda ingin ada yang ditanyakan tentang program-program, terutama untuk wali siswa baru, kami persilahkan. Baik Ayah Bunda, itu tadi pemaparan dari Uncle Derajat. Kita buka sesi pertanyaan. Buat Ayah Bunda yang ingin bertanya untuk kegiatan kedepannya, boleh dipertanyakan. Gimana Ayah Bunda? Bagaimana ya Bunda? Penjelasan kami jelas atau belum jelas? Apa yang kami paparkan? Sudah. Atau bisa bertanya di kolom chat juga bisa. Kalau misalkan tidak lagi ada yang ditanyakan, ya mungkin kita bisa akhiri. Karena sebentar lagi juga sudah mau masuk waktu asar. Sekali lagi Ayah Bunda bagaimana? Ada yang mau bertanya? Bunda Fatih, ada pertanyaan? Enggak, Kal. Sudah jelas kok. Jelas ya. Bunda Aziza, ada pertanyaan? Atau Bunda Wulan, ada pertanyaan? Lestari, Muji Lestari? Oh ya, kalau misalkan itu ada pertanyaan Pak Erik? Untuk kegiatan MOPD, apakah akan dilaksanakan secara daring atau luring? Dari Bunda? Dari Bunda Kaihar. Kaihar. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Bunda Kaihar bertanya untuk kegiatan MOPD, apakah akan dilaksanakan secara daring atau luring? Begini ya Bunda, kami ulangi seperti yang kami ulangi di awal. Mulai tanggal 15, sebenarnya kalau dari pemerintah itu belum diperbolehkan masuk. Tetapi jadi kami tidak mewajibkan siswa datang, dan kami juga tidak melarang untuk siswa datang. Jadi untuk siswa yang mau MOPD di sekolah, kami fasilitasi. Untuk yang daring juga kami fasilitasi. Jadi tidak ada paksaan, Ayah Bunda. Karena kami juga bingung di satu dilema ya Bunda. Dari pemerintah kami belum boleh, dari orang tua juga banyak yang mendesak, Uncle, datang saja Uncle, kami menurut prokes dan lain sebagainya. Jadi begitu ya Bunda. Jadi baik MOPD atau siswa lama juga nanti tanggal 15 sudah masuk, yang mau belajar ke sekolah kami siap memfasilitasi, yang daring juga kami fasilitasi.
Jadi tidak terserah ayah bunda, silakan pilih. Uncle, tanggal 15 nanti itu anak ke sekolahan pakai baju seragam atau enggak? Nah, untuk awal-awal ini kita pakai baju bebas dulu semuanya ya bunda. Karena gimana ya, mohon maaf apabila ada unsur pemerintah di sini atau nakes, jadi kita supaya tidak terlalu mencolok, nanti berangkat dari rumah, nanti apakah nanti ada orang yang usil memvideokan atau wartawan dan lain sebagainya, nanti ini masuk semua enggak. Jadi kita ke sekolah ini sejenis bimbingan. Nah, jadi kalau bimbingan itu bisa. Jadi untuk seragamnya sementara kalau yang siswa baru mungkin disimpan dulu, yang siswa lama mungkin masih tetap di lemari, masih pakai siswa baju seperti yang kemarin ya bunda, sebelum kita bagi rapot, baju bebas. Oke, terima kasih. Ya, bunda, sama-sama. Kan? Itu chat ada tadi. Oke, jelas sekali. Insya Allah sangat jelas. Oke. Terima kasih. Nah, closing statement. Oke, udah mungkin tuh, ayah bunda. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula open mind kita pada sore hari ini. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, kita ucapkan, oh ya, closing statement dulu dari Uncle Derajat, silakan. Ya bunda, ini terakhir sebelum ditutup. Jadi pada intinya ayah bunda, kita akan masuki tahun ajaran baru dan dengan kondisi COVID ini, jadi sekolah ayah bunda mengantarkan siswa ke sekolah kami terima, mau daring pun kami terima. Intinya kita berkomunikasi. Kan sudah ada grup masing-masing. Nanti bisa dijapri wali kelasnya siapa yang mau daring itu mengasih kabar, atau yang tidak masuk pun ngasih kabar. Takutnya kalau tidak ada komunikasi, kami kira Ananda sakit atau izin. Nggak taunya menunggu di rumah belajar, nggak dapat materi. Jadi harapannya ketika Ananda itu kadang daring, kadang datang, itu mohon komunikasi supaya gurunya juga paham. Karena kalau tidak ada komunikasi itu Ananda kami anggap izin atau sakit atau ada keperluan keluarga. Dan kalau masih ada yang dibingungkan, nggak boleh saja ayah bunda bertanya di grup atau japri, boleh ke kami atau ke Uncle Aunty yang sudah insya Allah ada semua nomor WA Uncle Aunty di grup ayah bundanya masing-masing. Terima kasih, itu saya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncle Derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan closing statement Uncle Derajat tadi, berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kita tutup sesi open mind kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mohon maaf untuk membuka kameranya. Kita akan adakan sesi foto dokumentasi. Kalau tidak keberatan, kami mohon ayah bunda untuk mengaktifkan kameranya karena kita mau mengambil dokumentasi kegiatan ini. Ya, hitungan ketiga bisa kita foto. Siap-siap ayah bunda, senyum yang manis. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ayah bunda. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, tahan lagi. Slide selanjutnya masih ada. Ya, tolong dibuka sebentar kameranya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya sudah bisa. Oke, terima kasih ayah bunda yang sudah bergabung pada Zoom meeting sore hari ini. Wassalamualaikum.